Mojopahit. Sendika dawuh Batra Prabu. Assalamualaikum Sunan Jagung. Rawuhipun kula mriki kagem nyuwun supados Sunan Kersa damel kawula dados muridipun panjenengan. Kawula tampi niat sae panjenengan kagem sinau wonten mriki. Menawi Pangeran medal saking wilujengipun kasunanan punika badhe kula remukaken bebarengan kalian pasukan gajah. Nuwun pangapunten Sunan. Ing ngajeng wonten pasukan gajah saha Patih Barat ketiga ingkang badhe jemput Pangeran Mojopahit. Ajian Sitinggari Bismillahirrahmanirrahim. Iku dudu gajah ananging watu. Luar biasa sekali, boleh kembali kepada ibu kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Persembahan dari SMK Abdi Negara Tuban Dengan tema Waktu Gajah, pasukan gajah yang ditutup. Nah, berkat adanya Tuban Spektakuler Carnival 2025 malam hari ini Jonathan, kita semua juga jadi tahu banyak sekali mitos-mitos dan cerita menarik ya yang selama ini mungkin sejarah yang tersembunyi masyarakat umum namanya belum semuanya tahu begitu biasa.
bumi. Kamera lurus itu nyambung di mana? Kamera lurus itu nyambung di rekam. Rekam. Itu rekam itu level. Saya kira kamera 1, kamera 2 bisa juga. Universitas PGRI Ronggolawe Tuban mengangkat tema Ritual Bulan Purnama di Sendang Bersama yang berasal dari Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Di balik cahaya bulan purnama di Desa Beringin mengalir tenang sebuah sendang suci, di mana warga sering melihat cahaya aneh di sekitar sendang tempat tersebut. Diyakini sebagai tempat mandi para bidadari yang menjaga kesuburan bumi. Di sanalah malam bulan purnama sering dianggap waktu yang kuat secara spiritual. Ritual pada malam tersebut sebagai bentuk dari pembersihan diri, meditasi, hingga permohonan hajat dan keinginan kepada Tuhan atau kekuatan spiritual yang dipercaya. Beberapa orang percaya bahwa energi bulan purnama memiliki kekuatan khusus yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan pribadi dan spiritual. Ladies and gentlemen, this carnival presents the ritual at Sendang Bersama. Under the bright full moon, the sacred spring is appealing to be a bathing place of heavenly maiden regard for our fertility. The ritual is time for cleansing, meditation, and prayer. Di malam bulan purnama, para bidadari turun di Sendang Bersama, memberi daya kehidupan pada bumi, menjaga kesuburan tanah dan keharmonisan dengan memercikan berkah pada setiap tetes. Malam ini, di bawah sinar purnama, kita akan membuka tabir legenda, menapaki jejak mitos, dan merasakan keanggunan ritual. Inilah ritual bulan purnama di Sendang Bersama, sebuah persembahan dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Nalika rembulan padang baru sendang kadipoto samyo kemudian widodari lugu-lugu nyawiji karo alam. Obor iki kahyanipun Rama madhangi ritual suci katur sang dewi lambang kesuburan kang leluhur menyatu iki didongeng nanging kepengen supaya menungso jaga banyu lemah lan urip kudu sendang bersemi langgeng ora tau sono.
Kembali kita akan dihibur oleh persembahan luar biasa dari performer kita pada malam hari ini, Tias ya. Dan kali ini Jonathan kita akan menyaksikan salah satu kesenian tradisi dari Kecamatan Tambak Boyo. Tambak Boyo, Tantangan Ridho Yakso. Ruat Pagebluk adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh warga agar segala bentuk wabah atau pagebluk atau gangguan bisa lenyap dari lingkungan desa sehingga masyarakat kembali ayem tentrem. Rino semono ono salah sawijine wewengkon kaen lagi utama pagebluk payangan paripasan esuk loro sore tumekaning pati. Para kawula sami nyuwun pangayoman marang Gusti. Anggone padha mbudidaya amrih kasebadaning sepuh. Para sasmita goib ingkang dipuntampi sesepuh desa. Milih pagebluk bisa luar. Ingkang dadi seranane rencananing wengi nyubengi desa kanthi umum. Donga mantra rahayu. Uga ngirapaken tontonan kang wujude gegirisi dadi tolak kang ana ing galasirna. Durga mendak kala sirna. Nirmala temah jati. Jati temah mulya. Temah jati. Jati temah mulya. Ladies and gentlemen, this present of Tantangan Ridho Yakso, the heritage of
Warna kuning menjadi simbol Dewi Lanjar yang dimana itu melambangkan kedamaian, kesejahteraan dan hubungan yang harmonis. Kipas yang dimainkan oleh peri laut menggambarkan deburan ombak yang berpadu. Tombak dan jaring yang dibawa oleh nelayan melambangkan keserakahan dan hawa nafsu manusia. Di bawah langit biru laut utara, ombak menari, angin bernyanyi, dan kehidupan berdenyut dalam damai. Di sanalah bersemayam Dewi Lanjar, sang ratu laut yang jelita, penjaga keseimbangan antara manusia dan alam semesta. This carnival presents the legend of Dewi Lanjar, a symbol of peace, prosperity, and harmony. The dancer friends move like the wave, well spirit and lead so human grace and desire. Under the blue sky of the northern sea lies Dewi Lanjar, the queen of the ocean and guardian of the land. The story reminds us that the sea is not only for livelihood, but also secret hope that we must live with love and progress.
informasi tersebut, Dewi Lanjar pun segera menuju tempat kejadian. Sesampainya di tempat tersebut, berusaha menghadapi ombak dan badai. Sang Dewi meminta para bawahan kepiting raja menghentikan semua itu. Tak hanya sampai di situ, Dewi Lanjar pun meminta para lumba-lumba untuk menyelamatkan para nelayan terlepas dari semua kesalahan yang telah terjadi. Barulah setelah semua diatasi dengan benar, Dewi Lanjar merasa lega dan berbicara pada para nelayan. Wahai para nelayan, aku telah mendengar sebab musabab kejadian ini terjadi. Dan sekarang, saya ingin bertanya, apakah kalian sadar akan kesalahan apa yang telah kalian lakukan? Ampun Dewi, mohon ampun atas kesombongan hamba Dewi. Hamba dibutakan oleh keberuntungan yang hamba alami hingga hamba menjadi sombong dan lalai. Sekarang hamba sadar karena kesombongan hamba hampir saja menyeret rekan-rekan hamba pada musibah ini. Demi menebus kesalahan ini, hamba bersedia menerima semua hukuman sang Dewi. Tolong selamatkan rekan-rekan hamba Dewi. Baguslah bila kamu menyadari kesalahan dan mau bertobat atas itu. Saya tidak akan menghukum kalian, tapi ingatlah ini sebagai pelajaran. Sampaikan ke anak cucumu agar tidak melakukan hal buruk di lautan ini. Maksud mungkin. Terima kasih atas kebaikan Dewi Lanjar. Maka dari situlah mitos Dewi Lanjar tercipta sebuah legenda agar kita tidak melakukan hal-hal buruk di laut utara, termasuk mengungkit-ungkit nama Dewi Lanjar agar tidak mendapatkan musibah di tengah lautan. Inilah kisah yang diangkat oleh SMA Negeri 4 Tuban tentang Dewi Lanjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk persembahan yang luar biasa dari SMA Negeri 4 Tuban. Ini juga bentuk kreativitas siswa begitu Tias ya? Iya, betul sekali Jonathan. Dan melihat kostum karnival malam hari ini saya jadi pengen berpantun. Apa tuh Tias? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Daripada tidur, yuk nonton TSMC. Saya. Tuban, kita akan bergeser menuju ke SMK TJP Tuban. Dan kali ini Tias, SMK TJP ya, Taruna Jaya Prawira begitu Tias ya. Betul sekali. Membawa tema Roro Kuning. Kecamatan Mentong, Kabupaten Tuban. Masyarakat menari dan merayakan hasil panen mereka dengan penuh suka dan cita. Di tengah suasana penuh sukacita tersebut, tiba-tiba datang para pemberontak yang dipimpin oleh Ki Jaga.
Mereka menyerang dan merampas hasil panen masyarakat Desa Maindu. Roro Kuning yang panik melihat kekacauan tersebut kemudian berlari ke arah hutan untuk meminta pertolongan kepada Nyai Gingsing yang merupakan salah satu ketua yang ada di Desa Maindu. Kekuatan gaib pun datang membantu masyarakat Desa Maindu dari serangan para pemberontak. Pada saat yang bersamaan, Roro Kuning pun menyatu dengan kekuatan alam dan menjelma berwujud cahaya kekuningan yang terang. This carnival presents Roro Kuning. The people dance, enjoy, celebrate the harvest. But we believe when the jackal came and took away their hard work, Roro Kuning ran into the forest and found Nyai Gingsing, the white elephant. The mystic light rose, and Roro Kuning became a golden glow that protects her people. Her story teaches us that true strength comes from courage, unity, and love. Together we are strong, and together we keep our heritage alive. Pada suatu hari di sebuah desa bernama Maindu, Kecamatan Moncong, Kabupaten Tuban, masyarakat menari dan merayakan hasil panen mereka dengan penuh suka dan cita. Rakyatku, hari ini kita panen berkat doa dan kerja keras kita semua. Roro Kuning, anakku, kelak engkaulah yang menjaga Maindu di gelapnya zaman. Aku akan menjaga anak ini dengan segenap jiwaku. Di tengah suasana penuh sukacita tersebut, tiba-tiba datang para pemberontak yang dipimpin oleh Kijaka. Mereka menyerang dan merampas hasil panen masyarakat Desa Maindu. Sampai kapan kita tunduk pada aturan-aturan ini? Aku, Kijaka, akan mengambil alih desa ini yang ingin bebas dari kebohongan para pecundang. Ikut aku. Roro Kuning yang panik melihat kekacauan tersebut kemudian berlari ke arah hutan untuk meminta pertolongan kepada Nyai Gingsing yang merupakan salah satu ketua yang ada di Desa Maindu. Nyai Gingsing, tolong aku! Desa akan terpecah! Aku melihat darah! Aku melihat pohon kering yang tempur di setengah manusia!
desa Maindi yang kedatangan para pemerintah. Pada saat yang bersamaan, Roro Kuning pun melihat dengan kekuatan alam dan kejadian begitu cahaya kuning yang sangat luar biasa sekali karya dan kegiatan penampilan dari SMKTJB, ya benar ya. Dan dari SMK Taruna Jaya Prawira kita akan bergeser kali ini menuju ke SMA Negeri 5 Tuban. Yang kali ini dia membawa tema KTO Glen, monyet sakti penjaga alam. Mengangkat mitos KTO Glen yang bertugas menjaga dan melindungi keseimbangan hutan di daerah Rengel. Gua yang di atasnya terdapat ornamen monyet yang melambangkan kekuatan alam. Yang dilindungi roh pelindung hutan seekor monyet sakti bernama Wira bersama pasukan setianya yang dikenal dengan pasukan KTO Glen. Dengan keberanian dan keyakinan, Wira tak gentar menghadapi keganasan sang raksasa. Ia bersama pasukannya maju melawan raksasa yang garang, bukan dengan pedang, bukan pula dengan senjata.
hutan renggang kembali hijau, masyarakat kembali hidup tenang, dan nama Wirang serta tarian kedai offline pun dikenang sepanjang masa sebagai simbol keberanian, persatuan, dan harmoni dengan alam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, SMA Negeri 5 Tuban mengangkat tema kedai offline, kereta khas dari Renggang, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kostum yang dipakai adalah tarian keluarga besar SMA Negeri 5 Tuban. Luar biasa sekali Tias dan Novia. Iya, tampilan yang memang jarang sekali kita saksikan, Jonathan ya. Tadi di tengah-tengah ada atraksi kuda begitu ya. Deg-degan loh ya. Terima kasih kepada teman-teman dari SMA Negeri 5 Tuban. Dan Bapak Ibu serta warga masyarakat Tuban yang berbahagia, baru saja kita saksikan persembahan dari SMA Negeri 5 Tuban. Kali ini kita akan bergeser menuju ke SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban, yang pada malam hari ini akan mengusung tema legenda Watu Gajah. Legenda Watu Gajah, warna dominan merah dan emas, melambangkan keberanian dan kekuasaan. Hiasan kepala menyerupai mahkota sorban, properti batu yang menyerupai gajah sebagai simbol kemenangan. Pada suatu hari, Pangeran Kusumawardhana datang ke Kasunanan Pejagung secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh ayahnya, Raja Hayamuruk dan Mahapati Gajah Mada, yang mengartikan keberanian akan mengalahkan segalanya. Ladies and gentlemen, the performance presents Legend of Watu Gajah, dressed in red and gold, the color of courage and power. Prince Kusumawardhana once came in the secret land of Pejagung. His story remains as of a tablet, told about the strength and honor.
Majapahit di masa kejayaannya, sang putra mahkota Pangeran Kusumawardhana datang ke Kasunanan Bejagung secara diam-diam tanpa diketahui oleh ayahnya Raja Hayam Wuruk dan juga Mahapati Gajah Mada. Selamat pagi, Kiai. Selamat pagi. Kamu siapa, nak? Apa yang membuatmu datang ke sini? Aku Kusumawardhana, putra Raja Hayam Wuruk. Aku datang ingin belajar Islam kepadamu. Mohon Yai, izinkan aku tinggal beberapa hari di Kasunananmu. Baiklah, aku izinkan kamu belajar agama Islam di Kasunananku. Terima kasih, Yai. Sejak saat itu, Pangeran Kusumawardhana belajar agama Islam dengan penuh semangat. Tak berselang lama, kepergian dan keberadaan Pangeran Kusumawardhana diketahui oleh elit sandi kerajaan. Kemudian, berita ini disampaikan kepada Raja Hayam Wuruk. Mendengar kabar keberadaan putranya itu, Raja Hayam Wuruk segera memerintahkan Mahapati Gajah Mada untuk menjemput dan membawa kembali Pangeran Kusumawardhana ke Kedaton. Wahai patiku, berangkatlah kamu ke Kasunanan Bejagung. Jemput dan bawa pulang kembali putraku, Pangeran Kusumawardhana. Jika memang diperlukan, kerahkan prajurit yang kita miliki untuk mengawalmu. Baik, Paduka. Hamba akan laksanakan perintah yang Paduka berikan kepada hamba. Patih Gajah Mada dan pasukannya melakukan perjalanan ke Kasunanan Bejagung, dan kabar itu diketahui Pangeran Kusumawardhana kalau dia akan dijemput paksa. Sesampai di pintu gerbang Kasunanan, Patih Gajah Mada meminta Pangeran Kusumawardhana untuk menuruti perintah ayahnya kembali ke Majapahit. Pangeran Kusumawardhana menolak, dan dia memohon kepada Sunan Bejagung Lor untuk menyampaikan bahwa dia tidak mau pulang ke kerajaan Majapahit. Aku tidak ingin pulang ke Majapahit, Yai. Tolonglah aku, Yai. Baiklah, aku akan buatkan pagar gaib untukmu, muridku, sehingga keberadaanmu tidak mereka ketahui. Keluar ke Sunan Bejagung Lor. Aku tahu Pangeran Kusumawardhana ada bersamamu. Jangan kau sembunyikan. Ayo kembalikan putra rajaku. Hadapi aku. Jika itu memang kemauanmu, baiklah, aku penuhi tantanganmu, Patih Gajah Mada. Mereka pun bertarung sengit bagai dua singa yang terluka. Dan akhirnya, Patih Gajah Mada dapat dikalahkan. Sedangkan para prajurit dikutuk oleh Sunan Jagung Lor menjadi batu. Hari demi hari berlalu, Pangeran Kusumawardhana telah menguasai agama Islam dengan baik dan diambil menantu oleh Sunan Bejagung Lor. Batu dari kutukan Sunan Bejagung Lor itulah kemudian dikenal sebagai Watu Gajah. Sedangkan makam barat ketiga adalah makam Mahapati Gajah Mada.
Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk persembahan dari SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban yang kali ini mempersembahkan legenda Watu Gajah. Ada dalam Kops dari PDBI Polres Tuban. Polres Tuban. Kali ini dengan Story of Rom Romawe.
Demikian serangkaian acara Tuban Spectacle Night Carnival 2025 Magical Gift of Nusantara pada malam hari ini. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan semua pihak yang telah membantu demi terlaksananya acara kita pada malam hari ini.